إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Masyiral Muslimin yang kami banggakan, belum kering luka hati terhadap apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Cianjur. 1000 lebih Allah wafatkan dalam tragedi gempa bumi di Cianjur. Allah Subhanahu wa taala hadirkan musibah gempa bumi juga di negeri muslim terbesar di Turki dan Suriah, yang hari ini korban sudah mencapai lebih dari 30.000. Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi, yang kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, seorang anak menjadi yatim, seorang istri menjadi janda, seorang orang tua kehilangan anak-anak yang dicintai dan disayangi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas dengan balasan yang tiada dan tanpa batas bagi mereka semua. Jamaah rahimakumullah, orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan itu adalah, jika mereka orang-orang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, adalah sinyal bahwa mereka diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Mungkin sebagian dari kita menganggap ini sebuah azab, siksa, hukuman. Namun Rasulullah SAW pernah mengatakan asyuhada'u khamsah, orang yang mati syahid itu bisa ditandai dengan 5 kondisi. Di antaranya adalah sahibul hadam, orang yang meninggal dunia karena tertimpa gedung reruntuhan. Saudara-saudara kita yang ada di Turki, di Cianjur, itu tertimpa bangunan rumahnya. Seorang ayah melindungi anaknya yang berumur 2-3 tahun. Kemudian dia wafat karena melindungi anaknya. Alangkah bahagianya dia memperoleh mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang wafat dalam kondisi al-harik, kebakaran. Yang ketiga, dalam kondisi al-ghariq, yang wafat karena tenggelam. Dan juga kemarin 2 tahun pandemi, ada saudara-saudara kita yang diwafatkan karena wabah, penyakit menular. Maka ini juga satu kondisi yang bisa kita artikan wafat dalam kondisi mati syahid. Karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan Allah untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung prasangkaan hamba terhadap diriku. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, kita mendoakan dan kita pun berharap kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita wafat, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah menerima semua amal ibadah kita, dan kita wafat dalam kondisi yang Allah ridhai, Allah cintai, Allah sayangi, wafat dalam keadaan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit berbicara tentang fenomena gempa bumi. Kalau kita belajar hukum alam saintifik, mungkin mereka mengatakan gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi, sehingga menyebabkan bumi bergetar dan bergoncang. Itu yang kita sebut sebagai orang awam gempa bumi. Bagaimana Islam menyikapi fenomena gempa bumi? Islam mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim, seorang mukmin
selalu melihat setiap kejadian dan setiap peristiwa dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata ilmu pengetahuan semata. Gempa bumi terjadi tidak lain dan tidak bukan bisa saja terjadi karena ulah tangan kita masing-masing. Maksiat, dosa, pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah murka, Allah marah, kemudian Allah berikan musibah gempa bumi. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, bayangkan Aisyah, seorang wanita mulia, istri Nabi Muhammad, gurunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Wahai Aisyah, kenapa terjadi gempa bumi di mana-mana? Kenapa? Apa alasannya Allah menurunkan gempa bumi?" Kemudian beliau mengatakan, kalau ada 3 maksiat yang sudah biasa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, biasanya gempa bumi gampang terjadi. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, garis bawahi 3 penyakit dosa ini, garis bawahi 3 maksiat ini, supaya negeri kita nggak tertimpa musibah gempa bumi atau musibah-musibah yang lainnya, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus. Apa kata Aisyah? 3 maksiat paling mengundang azab Allah, murka Allah, gempa bumi. Yang pertama, idzastabahuz zina, kalau perzinahan sudah terjadi di mana-mana. Ini musibah yang pertama. Kita bisa lihat kondisi negeri kita yang begitu memprihatinkan. Umat Islam terbesar 90% kurang lebih mayoritas menganut agama Islam, tapi perzinahan ada di mana-mana. Bahkan ada seorang anak yang masih bersekolah di sebuah SMU di Ponorogo melahirkan di toilet sekolahnya. Dan menurut data BKKBN, negeri yang konon katanya banyak orang Islamnya ini, 3 juta bayi per tahun diaborsi. Karena salah memilih teman, salah memilih sahabat, lingkungan yang begitu rusak, sehingga mereka terperosok dalam satu maksiat yang padahal maksiat ini kalau kita biarkan akan mengundang azab Allah, gempa bumi. Wahai orang tua yang anaknya sudah gadis, yang anaknya sudah bujang, nikahi anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita dalam perzinahan. Dengan apa pintunya? Pacaran. Ayahnya rajin ngaji, ayahnya rajin baca Quran, ayahnya rajin sholat, tapi setiap hari anaknya membiarkan membawa anak gadis yang bukan mahram, yang belum halal untuk keliling pergi kemana saja. Seorang ayah, ibu yang membiarkan anaknya pacaran berarti secara langsung dan tidak langsung membiarkan anaknya berzina. 1 kota zina, 2 kota zina, di mana-mana ada zina, turun murka Allah Azza wa Jalla, goncang bumi ini. Allah murkai, Allah marah. Kita, apa sikap kita? Pertama, kita membenci dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak polisi, di sini ada zina. Pak polisi, di sana ada zina. Tolong hentikan, tolong stop. Tidak digubris, tidak di follow up, tindak lanjuti. Maka yang kedua adalah benci dengan kita menasehati agar stop. Dakwah di mana-mana. Ajak anak-anak kita ngaji, ajak seluruh kaum muslimin penuhi majelis ta'lim, masjid-masjid, agar tahu hukum-hukum Allah, agar tahu mana yang dilarang Allah, mana yang dibolehkan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah didiamkan oleh pihak yang berwajib, berwenang, kemudian dakwah sudah enggak dilakukan, maka kita membenci dengan hati kita. Dinasehatin sudah enggak mau, dinasehatin sudah tidak menggubris, maka yang terakhir benci kemaksiatan dengan hati kita, karena kita takut murka Allah turun. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati'
fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Hentikan kemaksiatan dengan power kekuasaan pemerintahan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dakwah, ceramah di khutbah, ceramah di manapun, kita menceramahi anak kita, menceramahi istri kita. Kalau sudah nggak bisa, hati berdoa kepada Allah, menangis, ya Allah, sadarkan hati umat Nabi Muhammad SAW dari perzinahan. Kemudian yang kedua, apa maksiat yang paling banyak mengundang murka Allah? Yaitu gempa bumi. Yaitu yang kedua, faida syuribatil khumur, kalau minuman keras sudah diminum di mana-mana, sudah teler, sudah mabuk, sudah menganggap biasa yang namanya alkohol, hilang kesadaran, otak, akal, akhirnya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan musibah gempa bumi. Kita lihat toko-toko sudah mulai mengundang, mau berjualan minuman keras dengan beraninya, terpampang di depan mata kita, seolah-olah tidak takut dengan azab Allah, seolah-olah tidak takut dengan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, maksiat yang banyak mengundang azab Allah gempa bumi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza darabu bil ma'azif, kalau mereka udah senang bermusik, lupa sama Al-Quran, Quran gak pernah dibaca, Quran gak pernah ditadabburi dan diamalkan, konser musik begitu ramainya, Jumatan yang khutbah seminggu sekali dia cuma tidur, semangat dengerin musik, tapi kalau dengerin Al-Quran dia gak semangat, hatinya terkunci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalau mau cek hati kita tergembok, terkunci apa tidak, lihat ketika kita punya keinginan atau tidak mentadabburi Al-Qur'an. Orang yang pengen senang memahami isi Al-Qur'an, senang mendengarkan Al-Qur'an, hatinya kebuka berarti. Orang yang sudah enggak mau baca Qur'an, enggak mau memahami isi Al-Qur'an, dia terkunci, kata Allah Azza wa Jalla. Wal iyadzu billah. Aisyah bicara 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah 2023. Fenomena dekat kiamat, fenomena kiamat terjadi sebentar lagi. Idza kathuraz zalazil iqtarabatis saah. Nabi kama qala Nabi SAW, kalau sudah terjadi gempa bumi di mana-mana, sadar kiamat sebentar lagi akan terjadi. Yang hidup seketika akan mati. Bahkan seorang ibu yang meletakkan anaknya yang ada di perutnya seketika melahirkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Umar bin Khattab tahun 20 Hijriah pernah terjadi gempa bumi, ada korban, ada. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Ma asra'a ma ahdatstum, betapa cepat murka Allah turun kepada kalian, kata Umar bin Khattab. Apa maksiat yang kalian lakukan, apa dosa yang kalian perbuat, apa kedurhakaan yang berani kalian lakukan sehingga terjadi gempa bumi di Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? La in adat la akhrujanna baina dhahranikum. Seandainya gempa bumi terjadi lagi, gempa susulan di Madinah, saya akan pergi dari Madinah, saya akan keluar dari kota ini, saya nggak akan tinggal selama-lamanya bersama kalian. La usakinuha fiha abada, saya nggak akan mau jadi penduduk kota Madinah lagi. Begitu Umar bin Khattab. Kenapa? Umar tahu apa yang terjadi, peristiwa gempa bumi ini harus membuat kita takut kepada Allah, harus berhasil membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifah." Tidaklah aku turunkan ayat-ayat tanda-tandaku gempa bumi, longsor, banjir bandang, tsunami, kecuali membuat kita takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Seandainya terjadi kita mati seketika, belum mempersiapkan amal, sholat masih bolong-bolong, sedekah masih jarang, berbakti kepada orang tua belum maksimal, belum menghajikan, mengumrohkan orang tua kita, bagaimana ya Rabb? Ini hikmah di balik musibah gempa bumi. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua taubat-taubat kita.
Nanti di khutbah kedua kita akan membahas 3 amalan yang bisa menghambat azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khalilullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah fi hadhihi khutbah thaniyah ittaqullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, ada 3 amalan yang insyaallah sudah terbukti secara empiris bisa menghambat azab Allah, gempa bumi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Di kantor kita, di rumah kita, ya, di mall, di pasar, dimanapun kita berada. Karena kita ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menghambat dari marahnya Allah kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengazab kalau Nabi Muhammad ada di sisi mereka. Nabi Muhammad masih hidup, tidak pernah terjadi gempa bumi. Nabi wafat, gempa bumi baru terjadi. Apalagi obat kedua agar bisa memadamkan murka Allah, istighfar. Astagfirullah, yang dosa stop, mengganti dengan amal soleh, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, amalannya mengucapkan astagfirullah diiringi hati mengakui dosa dan menyesal pernah berbuat maksiat. Kemudian yang kedua amalannya adalah tasbih, banyak mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dalilnya? Nabi Yunus alaihissalam pernah dibenci Allah, pernah dimurkai Allah Azza wa Jalla. Apa murkanya Allah kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah lari dari dakwah, lari dari medan dakwah, kemudian naik sebuah kapal laut, kemudian karena over capacity, Nabi Yunus alaihissalam dipilih oleh kaumnya untuk terjun ke dalam sebuah laut, dicemplungkan ke dalam sebuah laut jam 11 malam, jam 12 malam, malam yang begitu gelap. Ketika itu diturunkan di bawah dasar lautan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar. Ketika ditelan, Nabi Yunus alaihissalam diwahyukan Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan kalimat tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya zalim ya Allah, saya zalim. Dakwah hidup sampai mati ya Allah. Saya akan kembali kepada kaum saya, mendakwakan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbihnya Nabi Yunus, Allah Azza wa Jalla selamatkan. Allah Azza wa Jalla lindungi dan jaga, dan Allah Azza wa Jalla makin mencintai dan menyayangi Nabiullah Yunus. Jadi amalan yang kedua adalah tasbih. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya, istighfar, tasbih dan sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kepada neraka, kepada azab, kepada siksa walaupun bersedekah dengan setengah dari kurma. Apapun yang dimiliki sebelum engkau wafat, berikan kepada saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Berikan kepada anak yatim, berikan kepada panti jompo, berikan kepada pesantren, kepada masjid, musalla yang membutuhkan. Saudara kamu yang belum sekolah anaknya, ya, putus sekolah karena biaya, kita backup karena kita alhamdulillah dikasih kelebihan rizki. Cuma berapa sih? Ya, yang enggak membuat kita bangkrut, malah bertambah rizki kita. Mana qasad sadaqatun min mal, kata Nabi Muhammad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad 3 kali. Bertambah dan pasti bertambah. Akhir kata kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah sadarkan hati kita agar selalu kembali kepada Allah, agar di sisa-sisa umur kapan akan Allah Azza wa Jalla cabut ruh dari jasad ini, kita berdoa kepada Allah agar taubat kita diterima, agar istighfar kita diterima, agar sebelum kita wafat anak-anak kita lihat dalam keadaan beramal soleh, punya anak yang rajin sholat 5 waktu, punya anak wanita yang menutup aurat sehingga menjadi qurrata a'yun, sebagaimana doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Akhir kata juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan mencari rizki, ya, yang nganggur insya Allah segera mendapatkan pekerjaan,
Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh, yang bisa membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya istri-istrinya belum solehah, Allah bimbing hati istri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar bisa menjadi wanita yang bisa membuat suami ridha sehingga menurunkan ridha Allah di negeri yang tercinta ini. Kita berdoa juga kepada Allah Azza wa Jalla agar negeri ini dijauhkan dari orang-orang jahat yang ingin memecah belah NKRI, yang ingin mengadu domba NKRI. Negeri kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Negeri kita harus bersatu di atas dasar-dasar nilai keimanan. Karena itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Akhir kata kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni semua dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ربنا لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.